Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Aldi Katarina dan Mas Fadri, dan ada Mas Fakih di Elvata Farm Wonosobo, Jawa Tengah. Dan kesempatan kali ini session terakhir setelah kemarin kita ada berapa hari ya, 3 hari di sini menginap dan menikmati suasana Wonosobo yang dingin dan dingin banget ya, dengan alamnya yang sangat indah sekali ya. Dan ditemani Mas Fadri dan Mas Fakih, kita berternak di sini ya, merasakan cara membuat pakan, dan kemarin juga sempat diajakin ke bank pakannya yang sana yang ada di sawah ya. Iya benar. Dan kesempatan kali ini saya ingin bertanya tentang, dulu katanya pernah jualan hewan kurban di Jakarta dan sebagai pemula langsung sukses ya, langsung ludes 35 ekor tuh ludes katanya. Nanti kita akan bercerita ya. Dan Mas Fadri ini banyak orang ya Mas ya yang merantau ke Jakarta. Iya. Tapi Mas Fadri ini malah Jakarta malah ke desa. Wah, itu iya. kebalikannya. Berarti bangun kerja di kota, bangun di Shopee gitu. Pokoknya dari desa untuk membangun bangsa. Ya gitu, mantap sekali. Yang cocok itu ya, dari desa untuk membangun kota. Dan kita cerita Mas Fadri. Iya, gimana? Dulu itu tahun keberapa itu mulai awal mula membuka lapak kambing di Jakarta. Di Jakarta pas waktu lo jualan malah ketularan bahasa Jakarta. Jakarta. Gue tertarik nih sama siap. jualan pertama kali di Jakarta itu. Apa gue yang tertarik? Tertarik sama ceritanya, sukses menjadi pemula. Untuk pemula tetap. Pemula dagang hewan kurban di Jakarta. Iya, Nah itu ceritanya gimana Mas? Ya gini Mas, kan itu di tahun kedua Mas. Tahun pertama kan saya bikin kandang, terus saya coba isi bibitan dikit demi sedikit. Terus saya punya tekad juga sih, emang ada impian, pengen lah dagang hewan kurban. Toh dari tabungan sendiri, untuk resikonya kan saya udah bisa nanggung sendiri Mas, tanpa harus ada beban gitu. Makanya tak berani kan. Pas tahun lalu itu pas awal-awal Covid Mas. Oh berarti masih tahun sebelumnya Lebaran ini ya? Iya. Tahun lalu tuh saya pas awal-awal Covid, saya beranikan diri, walaupun di sekitar kan ada beberapa masjid yang nggak nerima hewan kurban karena protokol peraturan dari pemerintah daerah, istilahnya seperti itu. Saya coba beranikan, kebetulan ada stok, ada 40 ekor di kandang, terus tak bawa ke Jakarta 35 ekor, yang 5 ekor biar tetap di sini, siapa tuh untuk orang sekitar. Tak cobalah memberanikan diri Mas untuk karena gini ya Mas, kalau kita udah berani memulai, insya Allah kedepannya lebih ringan. Makanya tak coba beranikanlah dengan kondisi yang ada itu. Untuk seorang pemula pertama kali dalam kondisi Covid ini ya pastinya kan deg-degan juga nih Mas nih, kalau ini gimana, ini seperti apa. Iya benar. Ada posisi Covid. Posisi banyak Covid. orang yang ekonominya turun. Tapi alhamdulillahnya Mas, di luar ekspektasi ya. Itu di Hamin 5 95% sudah kejual Mas. Wah, Hamin 5. Hamin 5 terus ya pokoknya Hamin 3 itu udah selesai lah. Nah itu ya untuk seorang pemula menurut saya udah cukup puas gitu Mas. Sangat puas itu, sangat pemula puas, itu. karena ya insya Allah kalau hewan kurban yang tak jual itu bagus, speknya memenuhi syarat dan memuaskan, insya Allah tahun berikutnya nanti bisa 2 kali lipat gitu. Jadi untuk saya memulai nggak muluk-muluk banyak Mas gitu, nggak muluk-muluk ratusan ekor gitu. Itu pun lapaknya saya sendiri dekat rumah Mas, itu di dalam kampung. Bukan jalan raya, iya istilahnya masih di dalam kampung lah gitu. Memanfaatkan ada kos-kosan lah, ada parkiran motor, tak coba manfaatkan itu Mas. Gitu dengan lapak seadanya ya, karena kan kalau bukan pemain kambing itu agak berat Mas untuk operasional. Untuk ini ya saya udah siapin mental itu, ngurus lah. Pokoknya saya ngurus sama temen 2 orang ngebantu ngurus itu hewan ternak selama 2 minggu di Jakarta gitu Mas.
2 minggu di Jakarta. Untuk Mm-mm. nyari pakannya di Jakarta gimana itu? Kebetulan juga sebagian bawa untuk stok dari Oh, sini, iya, minta stok. tolong sama ayah sama yang di sini, terusnya ya nyari Mas. Kan karena di dekat sekitar masih ada pohon, masih ada rumput, terus ya. Ya alhamdulillah tercukupi lah Mas gitu. Tercukupi ya, Gitu. alhamdulillah. Ya untuk pengalaman sih itu udah luar biasa banget Mas Luar untuk biasa itu sebagai seorang pemula. Nah, di sini Mas Fakih juga membantu jualan sana ya? Iya. Hmm, Kebetulan si pakai emang pas lagi di pas lagi Jakarta di aja. Jakarta, Ah. pas waktu itu. Bagian ngaritnya atau gimana Mas? Ya dalam hal ngarit, dalam hal penjualan juga. Sebelumnya sih kita itu dibela-belain pas drivernya itu bilangnya jam 1 malam Mas. Jam Nyampe. 1 malam nyampe kan, driver menghubungi. Saya tungguin jam 1 belum ada kabar. Nyampe jam 3. Driver apa itu? Pengiriman Driver dari pengirim sini. ekspedisi yang ke sini. Oh, gosip ya? Bukan, Bukan. pakai dekat Pakai orang sini. orang sini juga. Ada masalah lah itu yang bikin panik. Ya udah gitu, pengalaman pertama Mas ngirim bawa kambing dari Jawa ke Jakarta tuh saat driver bilang berangkat itu kan deg-degan juga Mas. Karena untuk pengalaman pertama wah ini kambing gimana. Pokoknya yang tak kabarin driver tolong dicek sehat gak, ada kematian atau enggak. Ya alhamdulillah sih Mas. Ketakutan itu saat kambing tiba di Jakarta jam 3 pagi itu ya alhamdulillah sehat semua. Ada beberapa yang drop tapi ya udah bisa di penanganan itu. Kasih treatment Nah, juga ya? dikasih penanganan pokoknya ya alhamdulillah semuanya nggak ada yang angka kematian tidak ada, terusnya habis terjual ya kan. Adek juga si Fakih bantu-bantu di sana ya intinya. Ya gimana caranya untuk start ini kita bisa nggak ada angka kerugian lah. Tujuan pertama dapat pelanggan, pengalaman, ya itu sih. Pelanggannya juga puas. Pelanggan itu. puas. Next, Ah, kedepannya kan bisa jadi order lagi. Benar, kan benar, udah tahu ada pandangan kan. Mm-mm. Jadi oh iya kambing dari Mas Fajri kan bagus-bagus. Next bisa order lagi di situ. Tapi masuk ya untuk biaya transportasi bawa 35 ekor ke Jakarta itu. Ya alhamdulillah untuk operasional sih bisa nutup semua Mas. Kan sana juga butuh makan, operasional tiap iya, hari. itu. Masuk ya alhamdulillah. Masuk sih alhamdulillah Mas. Gitu. Ya, rencana untuk ini kan mendekati kurban lagi nih. Iya, Kurang benar. 4 bulan lagi ya mungkin ya. Iya 4 bulan 4 lagi. bulan Nanti sekitar lah. rencana mau dagang lagi ke sana atau cuma di sini? Ya kalau rencana sih pasti ada lagi kalau untuk ke Jakarta. Pasti Pasti buka dalam lapak sana lagi. buka lapak insya saja. Allah. Ah, Bukan apa. dengan 2 kali lipat lah kalau 2 bisa. kali lipat. Berarti Ya minimal di kemarin- 60 ekor lah 60 insya ekor, Allah insya gitu. Allah. Ah. Semoga nanti untuk warga Jakarta nih ya tentunya ya. Ini jualannya di daerah mana ini? Jakarta Selatan, Ampera, Ragunan. Ampera Ragunan. Ampera Ragunan area situ Mas. Nah, Ya. Kalau lebih tepatnya lagi ya di sekitar belakangnya Wisma Waskita. Dekat Wisma komplek Waskita. Polri. Ya. Iya, Komplek wow, Polri. mantap. Nanti pesona wisata kita boleh main ke sana Oh Mas? Bisa, silakan Mas. Mas. Ntar Saya- kita coba. Senang hati. Saya Pokoknya. liput Siap. lapaknya kayak gimana ya? Siap. Lapak siap. dari desa ke kota. Siap. Tentunya buat warga Jakarta nanti yang mau nyari ini di sini memang benar-benar pakannya sehat banget ya, protein dan hijauannya dari bank pakan sendiri, bukan dari tempat-tempat yang limbah-limbah sembarangan. Di sini bank pakan sendiri dan juga konsentrat dan proteinnya juga bagus untuk ampas tahu ya. Iya, untuk Bagus. Jadi dombanya, kambingnya sehat-sehat tentunya, gemuk-gemuk ya. Iya. Nah ini untuk tipsnya untuk membuka lapak di hewan kurban nih. Mungkin saya juga kayaknya enak ini buka lapak. So rumah saya kota Semarang. Iya. Mungkin ada boleh juga ini dicoba. Nah ini tipsnya gimana Mas? Kalau dari Tapi saya untuk modal mungkin belum punya. Oh iya benar. Itu pusing ini yang bikin pusing. Tabungannya dibuka. Ya, Mas. Aduh, tabungan dari mana nih? Untuk memulai sih sebenarnya gitu Mas, kayak saya kan memulai itu nggak punya basic, terus mencoba dari lingkungan sekitar karena kan namanya panennya para peternak kita Idul Adha. Iya. Nah tak coba makanya dari orang terdekat, saudara, teman, udah gitu kan ada media sosial lah. Gitu kita kan juga berkomunikasi, berteman sama banyak orang. Coba-coba dari jauh-jauh hari, coba mempromosikan lah kalau ke teman-teman ada yang mau nyari hewan kurban, insya Allah saya siap tahun ini mau buka, nanti Hamin sekian udah ada di lapak, dilihat aja kalau cocok nanti tak pisahkan gitu Mas. Oh ya, bisa jadi ini
sebelum hari H pesan dulu dari sini bisa ya? Bisa Mas, bisa. Kayak tahun lalu sih sebenarnya beberapa udah ada gitu. Saya ngabarin teman-teman terdekat sama saudara, oh mau itu speknya seperti ini, harga segini udah deal ya udah. Berarti nyampe Jakarta pun itu kambing udah dipisahkan gitu Mas. Kalau biasanya kalau di Jakarta tuh bawanya domba atau kambing? Kambing Mas. Bawanya Rata-rata kambing kita semua. bawanya Kambing itu. Tapi Kambingnya rata-rata. PE, Jawa Randu atau Jawa Randu, PE ya pokoknya sejenis kambing lah. jenis Terus kambing ya? tahun besok sih, tahun ini sih rencananya mau nyoba bawa jenis domba intilah, apalagi Oh, jenis domba domba. pedaging kayak dombos Dombos yang ini. kelas daging insya Allah Kita tak promosikan di kota ya, dombosnya. siap. Jadi biar tahu Wonosobo, kita masuk ke kota Jakarta. kualitas daging dan rasa Mantap. dagingnya Wah, gitu, boleh seratnya juga. insya Allah Puji bisa Tuhan. mempromosikan lah Nah. dari tempat asalnya di sini gitu Mas. Betul sekali. Nah, ini tipsnya tadi apa? Cari Cari tempat terdekat lah. terdekat dulu. Jadi kos biaya untuk tempat lapaknya ini nggak terlalu mahal untuk memulai. Kedua, cari pembeli dari orang terdekat dulu Betul gitu. sekali. Manfaatkan media sosial gitu. Sekali. Itu sih. Nah, untuk teman-teman itu ya sharingnya Mas Fajri yang nekat jualan lapak kambing hewan kurban di Jakarta. Dan untuk pemula langsung ludes ya, karena permintaannya juga bagus ya, walaupun Iya, Mas, masa pandemi. Alhamdulillah niat untuk berkorban tetap semangat. Dan tentunya terima kasih banyak Mas Fajri dan Mas Fakih sudah diberikan ilmunya Siap, dan sama-sama. juga diberikan tipsnya. Nah, Untuk teman-teman mendekati hewan kurban, disiapkan ya, kita nabung Iya. untuk berkorban. Semoga kurban tahun ini amin. lebih ramai ya Mas ya penjualannya. Amin. Dan untuk teman-teman ekonominya bisa meningkat dan bisa berkurban semua. Amin. Amin. Oke, sampai di sini perjumpaan kita bersama Elvata Farm Wonosobo, Jawa Tengah. Saya Aldi Katarina dan Mas Fajri, Mas Fakih, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit. Salam ngarit. Salam peternak Indonesia.